Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kita di prank yakin Indonesia Emas 2045. Makna sebenarnya dari Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas bukan soal angka, bukan soal 2045. Ini soal arah, soal komitmen, soal siapa yang sebenarnya pegang kendali dan siapa yang dikorbankan dalam proses menuju ke sana. Faktanya, arah itu makin kabur, sen kiri belok kanan. Karena yang kita lihat hari ini bukan visi yang dijalankan, tapi manipulasi yang dibungkus narasi. Rakyat dijanjikan masa depan, tapi yang datang justru pembatasan, pembungkaman, dan permainan pemerintah yang tak pernah selesai. Kalau ini visi yang sungguh-sungguh, pertanyaannya jelas, siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya, pemerintah sebagai pengelola. Tapi mari jujur, pemerintah hari ini lebih sibuk menjaga citra daripada menjawab realita. Rakyat diminta sabar, diminta ikut membangun, tapi giliran bersuara disalahkan, dicap mengganggu stabilitas. Transparansi tidak pernah dilakukan. Sidang DPR dilakukan tertutup. Undang-undang bisa muncul tiba-tiba dan ketika publik bertanya jawabannya bukan penjelasan, tapi intimidasi. Jika ada kesalahan, lalu pemimpin bilang, saya kecolongan. Sampai kapan seorang presiden berdiri sebagai penonton di negaranya sendiri? Kalau kepala negara tidak bisa mengambil alih tanggung jawab, maka kepemimpinan itu bukan solusi, itu justru bagian dari masalah. Jangan bicara soal Indonesia Emas kalau fondasinya saja retak. Jangan jual mimpi besar kalau realita kecil saja disangkal. Kita tidak sedang on track, kita sedang tersesat dalam birokrasi yang dilindungi kebal hukum, tersesat dalam sistem yang memperkaya segelintir dan mengorbankan mayoritas. Tapi ini bukan alasan untuk diam, karena perubahan tidak pernah datang dari mereka yang nyaman di kursi kekuasaan. Perubahan datang dari mereka yang berani melawan narasi palsu, yang menolak dibodohi dan memilih untuk bangkit. Indonesia Emas bukan soal tunggu 2045. Kalau arah tidak diubah hari ini, yang kita dapat 20 tahun lagi bukan kejayaan, tapi kehancuran yang kita diamkan bersama. Dulu, rakyat adalah pemilik sah. Negara ini dibangun dari semangat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi sekarang, semua itu tinggal slogan. Kita pikir kita pemilik Indonesia, padahal diam-diam posisi kita sudah digeser. Sejak MPR bukan lagi lembaga tertinggi suara rakyat, secara konstitusional juga ikut dipinggirkan. Dulu, MPR mewakili seluruh elemen bangsa, wakil partai, wakil daerah, wakil golongan. Tapi hari ini, MPR hanya jadi formalitas lembaga, bukan lagi penjaga arah bangsa, bukan lagi tempat kedaulatan rakyat dititipkan. Artinya satu, rakyat sudah tidak lagi duduk di kursi pemegang saham utama Republik ini. Kebijakan ditentukan pemerintah, kekuasaan berputar di lingkaran partai, dan kita, rakyat, hanya jadi penonton. Disuruh ikut pemilu tiap 5 tahun, tapi setelah itu dibungkam. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta konstitusi. Kalau rakyat tidak lagi punya saluran kontrol langsung ke arah bangsa, lalu siapa yang memastikan negara ini tetap milik bersama? Sistem pemerintahan kita hari ini bukan demokrasi, tapi cuma dekorasi. Lembaga-lembaga negara tidak lagi jadi penyeimbang, tapi perpanjangan tangan kekuasaan. DPR lebih sering jadi stempel pemerintah, MK yang seharusnya netral kini dicurigai tunduk pada kepentingan, dan pers terlalu banyak yang sudah dibeli, terlalu sedikit yang masih berani bicara. Sementara itu, rakyat disuguhi sandiwara pejabat yang terus berulang, drama partai, koalisi dadakan, pencitraan murahan, dan janji-janji yang selalu gagal ditepati. Padahal, menurut prinsip dasar kenegaraan seperti yang diusung Partai X, negara itu punya 3 unsur, wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat, bukan pemilik negara. Analogi sederhananya, negara itu bus, pemerintah, khususnya presiden, adalah sopir, sedangkan rakyat adalah pemilik sekaligus penumpangnya. Tapi yang terjadi hari ini,
Presiden menjadi sopir sekaligus pemilik bus. Alhasil, arah perjalanan negara bukan ditentukan rakyat sebagai pemilik, melainkan oleh kehendak satu orang. Kalau sopir ugal-ugalan, tidak ada mekanisme pemilik untuk turun tangan, kedaulatan rakyat sudah tak punya saluran langsung, rakyat disuruh percaya, tapi tak diberi kuasa, disuruh naik, tapi tak boleh bertanya mau kemana. Ini bukan soal siapa presidennya, ini soal struktur kekuasaan. Kalau sistem membiarkan satu orang memegang pedal gas dan peta rute sekaligus, maka cepat atau lambat bus ini akan keluar jalur. Rakyat adalah pemilik sah republik ini, tapi sejak amandemen Undang-Undang Dasar yang menurunkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, suara rakyat justru makin dikerdilkan. Dulu, MPR berisi wakil golongan, wakil daerah, dan partai. Kini hanya jadi simbol, bukan pengarah bangsa, tapi pelengkap acara. Kita butuh perbaikan struktural, butuh amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 yang mengembalikan posisi rakyat sebagai pemilik saham utama republik ini. Butuh pemisah yang jelas antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Butuh sistem yang mengembalikan fungsi wakil rakyat, bukan sebagai juru kampanye kekuasaan, tapi sebagai penjaga arah perjalanan bangsa. Dan yang lebih penting, kita butuh rakyat yang sadar akan haknya. Rakyat yang menolak dibungkam, yang tahu bahwa keadilan sosial seperti termaktub dalam sila kelima Pancasila tidak akan datang kalau sila pertama hingga keempat terus dikhianati. Indonesia Emas 2045 hanya mungkin dicapai jika fondasi bangsa diperbaiki. Jika rakyat benar-benar dijadikan raja, bukan hanya slogan, jika pejabat kembali jadi pelayan, bukan pewaris tahta, kalau tidak 2045 bukan jadi puncak kejayaan, tapi jadi batu nisan mimpi yang tak pernah diwujudkan. Kita tidak butuh sekedar program. Kita butuh arah. Kita tidak butuh sekedar pemimpin. Kita butuh negarawan. Orang-orang yang mengerti bahwa bernegara itu bukan soal mempertahankan kekuasaan, tapi soal membangun masa depan bersama. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan sekedar kutipan, itu adalah kontrak. Dan kontrak itu hari ini sedang dilanggar. Tugas kita bukan menunggu, tapi menagih. Dan jika perlu, mengganti sopir sebelum bus ini benar-benar tergelincir. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.